Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa yang dirahmati Allah taala, bersyukur kepada Allah taala atas limpahan yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat iman. Karena iman itu yang kita harapkan menjadi belas kasih dari Allah taala, tidak hanya di dunia tapi juga kelak di akhirat. Karena sesungguhnya manusia itu masuk ke dalam jannah bukan karena amalnya, akan tetapi masuk ke dalam jannah adalah karena belas kasih Allah Ta'ala. Bahkan Rasulullah pun seperti itu. Karena belas kasih Allah Ta'ala. Tentu saja belas kasih Allah Ta'ala bisa kita dapatkan dengan syarat yang pertama adalah iman. Yang kedua, kalau kita umat Rasulullah tentu saja beritiba kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, bagi kita yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk diberi amanah berupa anak, itu adalah suatu karunia yang besar. Karena anak bisa jadi menjadi waladun salihun yada'ulah, anak soleh yang akan mendoakan orang tuanya, yang ketika orang tuanya itu walaupun sudah meninggal, doa-doa dari anak yang soleh akan sampai kepada Allah Ta'ala dan akan memperingan beban para orang tua di akhirat kelak. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini mari kami mengajak untuk membandingkan dua kisah. Kisah yang pertama, kisah yang sering kita terima ketika kita di sekolah dasar, yaitu kita kisah tentang cerita rakyat. Kisah maling kundang. Maling kundang yang sebenarnya kisah ini pembuatnya mungkin itu berniat untuk memberikan contoh agar anak-anak tidak durhaka kepada orang tuanya. Bagaimana kisah maling kundang yang diasuh oleh ibunya, kemudian dia dewasa merantau, kemudian akhirnya menikah dengan putri orang kaya. Akhirnya si anak ini pun melupakan ibunya. Suatu saat ketika bertemu, ibunya tentu saja mengenali anaknya. Bagaimana seorang ibu tidak mengenali anaknya? Akan tetapi si anak walaupun tahu, dia pura-pura tidak tahu karena rasa malunya. Akhirnya ibunda pun marah, dan sebagaimana kita ketahui, ibundanya pun berdoa dan maling kundang pun menjadi batu. Itu kisah pertama. Kisahnya bagus jika kita ambil ibrah untuk anak agar tidak durhaka kepada orang tuanya. Akan tetapi pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ini bukan kisah yang diambil contoh adalah ibunya. Kalau diambil contoh adalah ibunya, itu sangat berat. Kenapa? Karena bisa jadi ini akan melegalkan seorang ibu untuk berdoa buruk untuk anak-anaknya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita lihat kisah di zaman Rasulullah. Ada juga, yaitu kisah Alqamah. Sahabat Alqamah itu rajin ibadah, terkenal di kalangan para sahabat. Tapi ketika beliau nazak sakaratul maut, beliau itu sangat sulit untuk meninggal. Mendengar hal itu, Rasulullah mengutus sahabatnya. Di antaranya adalah Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, diutus untuk mentalkin Alqamah. Setelah ditalkin, Alqamah tetap dalam keadaan sulit untuk meninggal, mengalami nazak yang berat. Kemudian para sahabat tadi kembali kepada Rasulullah dan menyampaikan apa yang terjadi. Dan Rasulullah bersabda, adakah Alqamah ini masih memiliki orang tua? Sahabat menjawab, masih, yaitu ibunya yang sudah tua renta. Maka Rasulullah mengutus sahabat tadi untuk bertemu dengan ibunya dan menyampaikan kepada ibunda dari Alqamah tadi untuk menemui Rasulullah, untuk menghadap. Akan tetapi bila si ibu ini merasa berat karena tua renta, Rasulullah yang akan datang sendiri. Mendengar apa yang disampaikan sahabat itu, ibunda menjawab, sungguh tidak pantas Rasulullah menemui saya yang akan menemui beliau. Beliau mengambil tongkat untuk membantunya berjalan. Akhirnya bertemu Rasulullah, dan Rasulullah pun berkata kepada si ibu, wahai ibu, jujurlah, adakah sesuatu antara engkau dengan Alqamah? Karena sungguhnya Alqamah sedang mengalami nazak yang begitu berat. Ibunya pun berkata, wahai Rasulullah, singkat cerita ibunya berkata, sesungguhnya Alqamah setelah memiliki istri, dia lebih mengutamakan istrinya daripada aku, sehingga aku merasa sangat marah. Mendengar hal itu, Rasulullah pun berkata kepada sahabatnya, wahai para sahabat, kumpulkan kayu bakar dan bakarlah Alqamah. Si ibunda Alqamah kaget, wahai Rasulullah, kenapa engkau hendak melakukan itu? Rasulullah bersabda, wahai ibunda, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih.
sholat alqomah, ibadah alqomah itu tidak akan menyelamatkannya di saat ibunda masih marah kepada alqomah. Mendengar hal itu, ibunda alqomah akhirnya pun mereda amarahnya. Akhirnya beliau pun memaafkannya. Dan kemudian Rasulullah mengutus para sahabat untuk melihat keadaan alqomah, dan alqomah pun meninggal dalam keadaan husnul khatimah dengan maaf dari ibunya. Rasulullah pun bersabda kepada para sahabat, wahai kaum muhajirin, wahai kaum ansar, sesungguhnya ibadah kalian itu tidak akan berguna ketika kalian durhaka kepada orang tua kalian, terutama ibunda. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lihat bagaimana perbedaan sikap. Kalau tadi dari kisah rakyat itu kita lihat bagaimana ibunda Maling Kundang yang mendoakan keburukan, tapi ibunda dari Alqamah ini mendoakan kebaikan. Ini penting bagi kita yang diamani oleh Allah Ta'ala berupa anak, untuk menjaga lisan kita. Semarah apapun kita terhadap anak kita, ingat doa kita itu sangat mujarab. Bukankah lebih baik ketika kita mendapati anak-anak kita itu tidak sesuai dengan keinginan kita, kita memaafkannya. Bisa jadi dengan maaf kita, bisa jadi dengan doa kita yang lebih baik itu mengubah sikap, keadaan, kesolehan anak kita menjadi lebih soleh dari sebelumnya. Sebagai penutup, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, firman Allah dalam surat An-Nur ayat 22, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Kisah ini, ayat ini turun, kisahnya adalah tentang Abu Bakar dan Mistah. Mistah sahabat yang beliau adalah termasuk orang yang hijrah, kerabat Abu Bakar, sering diberi santunan oleh Abu Bakar. Tapi ketika peristiwa fitnah terhadap putrinya Ibunda Aisyah istri Rasulullah, Mistah ikut menyebarkan. Abu Bakar berniat untuk menghentikan sedekahnya kepada Mistah, tapi Allah melarang. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, apakah kalian tidak suka Allah mengampuni kalian? Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sebagai orang tua tentu saja rahmat ampunan Allah Ta'ala itu yang kita harapkan, apalagi kaitannya dengan anak kita. Maka marilah kita mulai. Jika selama ini ketika kita melihat anak-anak kita tidak sesuai dengan keinginan kita, kita marah, maka marilah kita mulai untuk memaafkannya. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.